Salam literasi. Halo semua, selamat datang di video ini. Kali ini kami dari kelompok 2 NIM Genap mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Vince Watak, SPD MPD. Kami kelompok 2 NIM Genap terdiri dari saya, Rilia Livi Sukarame, kemudian ada Andrian Saputra, ada Gloria MV Tamasalang, Mardin D. Amoncio, dan ada Sri Muhid Ani. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang laporan penelitian yang berjudul Mengkritik Ketidaktepatan Unsur Kebahasaan pada Surat Dinas. Kita masuk pada surat dinas yang pertama. Ini adalah jenis surat dinas pemberitahuan. Di sini bisa dilihat ada beberapa ketidaktepatan pada bagian ini. Kemudian di bagian di sini pada penulisan kata kasih, kemudian pada kalimat ini, lalu penulisan kata gereja dan penulisan bulan September pada kalimat ini, kemudian pada penulisan kerjasamanya. Kita bisa melihat di sini hasil dari kritisi kelompok kami. Yang pertama ada ketidaktepatan ejaan pada penulisan di tempat itu kurang tepat sehingga diperbaiki menjadi penulisannya seperti ini. Kemudian pada penulisan kata kasih di sini kurang tepat karena kasih dalam konteks ini tidak perlu menggunakan huruf kapital awalannya sehingga diubah menjadi seperti ini. Kemudian pada penulisan bulan September, ini tidak tepat karena penulisan bulan harusnya diawali dengan huruf kapital, sehingga diperbaiki menjadi seperti ini. Kemudian pada penulisan gereja, itu tidak perlu menuliskan dengan huruf kapital, karena di sini konteksnya tidak menyebut nama gereja. Contohnya Gereja Masehi Injili di Bolaang Mondo. Jadi diperbaiki menjadi seperti ini. Kemudian ada ketidaktepatan pada diksi atau pemilihan kata. Yang pertama itu pada bagian ini kepada yang terhormat itu kurang tepat sehingga diperbaiki menjadi yang terhormat atau bisa disingkat seperti ini. Lalu, pada kalimat melalui sidang MPL Sak Suluteng di KGMPM Sentrum Kawangkoan memutuskan bahwa ini kurang tepat karena pada bagian sini itu lebih baik ditambah dengan kata yang telah dilaksanakan di KGMPM karena dalam konteks surat ini rapat tersebut sudah selesai dilaksanakan. Serta pada kata memutuskan, itu juga kurang tepat, maka diperbaiki menjadi diputuskan. Lalu pada penulisan kerjasamanya, itu kata kerjasamanya, katanya itu sebaiknya ditulis nama instansi atau kelompok yang menjadi tujuan surat. Maka di sini diubah menjadi atas kerjasama BPMJ dan jamaat. Kemudian yang ketiga ada kalimat efektif. Ketidaktepatan pada kalimat efektif itu terletak di sini dalam ibadah syukur juga akan dijalankan persembahan khusus untuk menopang pelayanan sak itu kurang efektif kalimatnya, maka diubah menjadi dalam ibadah syukur juga hendaknya kita sama-sama menopang pelayanan sak Suluteng lewat doa dan persembahan khusus yang akan dijalankan. Kemudian yang keempat, ada paragraf. Yang pertama itu ada alinea pembuka. Nah, alinea pembuka kesalahannya itu adanya kekurangan kata atau diksi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, yaitu pada melalui sidang Sak Suluteng di KGMPM Sentrum Kawangkoan. Itu kurang tepat, sehingga diubah menjadi melalui sidang MPL Sak Suluteng yang telah dilaksanakan di KGMPM Sentrum Kawangkoan. Kemudian ada alinea inti.
Pada alinea inti ada beberapa ketidaktepatan. Yang pertama itu ada ketidaktepatan ejaan, di mana ada kesalahan pada penulisan kata menggunakan huruf kapital. Kemudian ada diksi, kata yang digunakan itu kurang tepat, dan ada penggunaan kalimat yang tidak efektif. Itu kalimatnya seolah-olah memerintah tanpa sopan dan hanya mengharapkan uang. Ketidaktepatan itu bisa dilihat pada yang pertama ejaan, ada ejaan bulan September dan ejaan gereja. Itu penggunaan huruf kapitalnya. Kemudian juga ada diputuskan. Ini seharusnya kata memutuskan diganti dengan diputuskan karena setelah diputuskan baru surat ini keluar. Kemudian kalimat yang kurang efektif pada bagian ini maka diperbaiki menjadi tanggal 18 September digunakan huruf kapital pada penulisan bulan. Kemudian pada penulisan gereja sudah tidak menggunakan huruf kapital, dan di sini juga kalimatnya lebih tepatnya pada kata memutuskan sudah diganti menggunakan diputuskan, dan yang terakhir kalimatnya itu diganti dengan dalam ibadah syukur juga hendaknya kita sama-sama menopang pelayanan sak suluteng lewat doa dan persembahan khusus yang akan dijalankan. Kemudian pada bagian C atau bagian terakhir ada alinea penutup. Pada alinea penutup ini adanya ketidaktepatan diksi, yaitu menggunakan kata ganti yang cenderung tidak menghargai. Tidak menghargai di sini tidak menghargai instansi atau orang atau sekelompok orang yang menjadi sasaran atau tujuan dari surat ini. Di situ terletak pada penggunaan katanya pada kerjasamanya, sehingga diperbaiki menjadi atas kerjasama BPMJ dan jamaat diucapkan terima kasih. Karena tujuan dari surat ini yaitu disampaikan atau pemberitahuan kepada seluruh BPMJ dan jamaat gereja-gereja anggota SAK. Selanjutnya kita masuk pada surat dinas yang kedua. Ini perihal pemberitahuan juga, edaran pemberitahuan. Di sini kita bisa melihat pada bagian ini ada ketidaktepatan, kemudian bagian ini, dan bagian ini. Bagian-bagian yang kurang tepat tadi bisa dilihat lebih jelasnya. Yang pertama itu ada ejaan. Nah, ketidaktepatan ejaan yang pertama pada penulisan kata fotokopi. Karena kata ini adalah bahasa asing, maka harus ditulis menggunakan huruf miring atau huruf yang digaris bawahi, sehingga diperbaiki seperti ini. Kemudian pada penulisan gelar juga, ini kurang tepat, maka diperbaiki menjadi seperti ini. Kemudian pada diksi sudah tepat. Yang ketiga ada pada bagian kalimat efektif. Nah, ketidaktepatan itu terletak pada penulisan tanggal, yaitu Manado 10 Juni 2022. Nah, penulisan tanggal ini seharusnya tidak perlu menyertakan nama tempat, karena pada kop surat juga sudah tertera nama tempat bahkan alamat dari instansi yang mengeluarkan surat ini. Maka itu diperbaiki menjadi seperti ini. Kemudian yang terakhir ada paragraf. Paragraf itu yang kurang tepat itu awalannya tidak menyertakan tujuan dari surat, yang dimana dalam konteks surat ini bisa dilihat bahwa surat ini ditujukan kepada mahasiswa baru Universitas Samratulangi Manado yang masuk melalui jalur SNMPTN. Kemudian pada paragraf yang bagian A ada alinea pembuka. Itu pada alinea pembukanya juga sudah tepat.
Pada alinea inti, bisa dilihat ada ketidaktepatan ejaan. Di sini kesalahannya pada penulisan bahasa asing yang tidak menggunakan tanda huruf miring atau huruf yang digarisbawahi pada penulisan kata fotokopi. Maka diperbaiki menjadi seperti ini. Perbaikannya menggunakan huruf miring. Kemudian yang terakhir pada alinea penutup sudah tepat. Demikianlah presentasi saya mewakili kelompok 2 NIM genap tentang mengkritik ketidaktepatan unsur kebahasaan surat dinas. Semoga video ini boleh bermanfaat.